Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dan kita akan mempelajari firman Tuhan supaya kita makin mengenal akan isi hati Tuhan, makin mengenal akan kehendak Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami terus-menerus belajar firman-Mu Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian supaya kami makin mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah forgiveness. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah forgiveness. Forgiveness itu artinya adalah pengampunan. Nah, menarik sekali saudara sekalian, di dalam bukunya yang berjudul A Forgiving God in an Unforgiving World. Artinya Allah yang pengampun di dalam dunia yang tidak kenal ampun, karangan dari Ron Lee Davis. Di situ diceritakan sebuah kisah nyata dari seorang pendeta yang ada di Filipina. Seorang hamba Tuhan yang sangat dikasihi oleh jemaatnya, namun hatinya dibebani oleh dosa rahasia yang telah dilakukannya bertahun-tahun sebelumnya. Meskipun dia telah bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan, namun dia tidak memiliki keyakinan dan hatinya masih belum merasakan kedamaian secara penuh. Di gerejanya ada jemaatnya, kebetulan seorang wanita. Dia adalah seorang wanita pendoa yang sangat mencintai Tuhan dan sering mendapat pengalaman supranatural dan penglihatan serta berjumpa dengan Tuhan. Karena masih merasa skeptis atau merasa ragu-ragu, merasa bimbang, si pendeta berkata kepada wanita jemaatnya tersebut yang merupakan seorang pendoa, lain kali ketika kamu bertemu dengan Tuhan, tolong tanyakan tentang dosa yang pernah saya lakukan ketika saya bersekolah di sekolah Alkitab beberapa tahun yang lalu. Kemudian wanita pendoa itu setuju dan menyanggupi. Beberapa hari kemudian ia bertemu kembali dengan pendetanya. Sang pendeta bertanya, "Apakah kamu sudah bertemu dengan Tuhan kembali?" "Ya, benar," jawab wanita pendoa itu. "Dan apakah kamu sudah menanyakan kepada Tuhan tentang dosa yang pernah saya lakukan ketika saya masih di sekolah Alkitab?" "Ya," kata wanita tersebut. "Oh, kalau begitu apa yang Tuhan katakan?" kata si pendeta. Lalu wanita pendoa tersebut menjawab, "Tuhan berkata, aku tidak ingat." Jadi saudara sekalian, dosa yang Tuhan sudah ampuni, dia akan melupakan dan dia tidak akan mengingat kembali. Itu sebabnya kenapa ketika ditanya, apakah Tuhan mengetahui dosa yang pernah si pendeta dari Filipina itu lakukan ketika dia masih bersekolah Alkitab, Tuhan katakan, saya tidak ingat lagi. Karena dia sudah mengampuni dosa itu,
dan dia sudah melupakan dan dia tidak mau ingat-ingat lagi akan dosa yang sudah dia ampuni. Baru setelah mendengar jawaban dari wanita pendoa itu, maka beban yang ada di hati dari si pendeta Filipina itu merasa tiba-tiba hilang. Tidak lagi ada tekanan dalam hatinya, dan damai sejahtera surgawi daripada Allah meliputi hati si pendeta itu. Nah, saudara sekalian, betapa pentingnya arti sebuah pengampunan. Kalau kita belum mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, maka hati kita akan merasa tertuduh. Kita tidak akan bisa tenang menjalani hidup ini. Selalu ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita yang belum kita selesaikan dengan Tuhan. Tetapi pengampunan yang Tuhan berikan itu bukan pengampunan yang murah. Pengampunan sebenarnya merupakan hal yang paling mahal di dunia ini. Karena hanya Tuhan yang mampu membayar harga yang sangat mengerikan, yaitu darah yang harus dicurahkan di kayu salib sebelum Tuhan dapat mengampuni dosa manusia. Jadi ada harga yang Tuhan harus bayar. Ada nyawa yang Tuhan harus berikan di kayu salib. Ada darah yang harus ditumpahkan di kayu salib supaya Tuhan bisa mengampuni dosa manusia. Karena itulah William Barclay mengatakan di dalam bukunya The Letter to Hebrews bahwa pengampunan adalah hal yang paling mahal di dunia ini karena menyangkut nyawa seorang putra Allah, menyangkut darah yang harus dicurahkan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kata Alkitab mengenai pengampunan? Mari kita melihat di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kemudian Tuhan menjawab di dalam ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, jawaban Tuhan itu bukan berarti kita harus mengampuni hanya sampai 490 kali saja. Setelah itu selesai. Tidak, saudara. Ini merupakan suatu ungkapan bahwa pengampunan itu tanpa batas. Seberapa kali pun ada saudara kita yang memohon pengampunan karena ia berbuat dosa, berbuat salah pada kita, kita harus mengampuni. Itu yang dimaksudkan oleh Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Nah, apa yang Tuhan katakan seandainya kita tidak mau mengampuni orang lain? Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Ayat 15, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin kalau Tuhan mau mengampuni kesalahan saudara, kalau Tuhan mau mengampuni dosa saudara, maka Tuhan juga menuntut saudara mau mengampuni kesalahan orang dan mau mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, tuntutan Tuhan itu sangat jelas. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Dan apa yang dikatakan Tuhan juga di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat ke-3 sampai yang ke-4 dikatakan begini, "Jagalah dirimu
Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi saudara sekalian, perhatikan di sini. Ketika ada saudara kita berbuat dosa, kita wajib menegur dengan kasih, memperingati supaya dia tidak berbuat dosa, boleh bertobat dari dosanya. Dan kalau ia menyesal, maka Tuhan katakan ampunilah dia. Ya. Bahkan Tuhan katakan kalau ada orang 7 kali sehari berbuat dosa dan 7 kali datang kepadamu dan mengatakan aku menyesal, maka kamu harus mengampuni dia. Jadi berapa kali pun dia datang kepadamu dan dia mengatakan menyesal, kita harus mengampuni dia. Itulah inti daripada nasihat dari firman Tuhan. Pengampunan itu penting untuk kita berikan. Karena ketika kita memberikan pengampunan, maka rasa bersalah, rasa tertuduh orang itu bisa lenyap, bisa hilang. Demikian juga ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, kita tidak lagi tertuduh oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tidak lagi merasa bersalah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa pentingnya arti sebuah pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan tentang forgiveness, pengampunan, yang begitu penting. Dan kalau kami berbuat dosa, tentu kami mengharapkan pengampunan dari Tuhan. Itu sebabnya kalau ada orang yang berbuat salah kepada kami juga harus mengampuni orang itu, supaya kami juga diampuni oleh Bapa di surga. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu Tuhan, supaya kami makin sering melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami, bagi orang-orang yang berbuat salah kepada kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.